Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, saya Ibu Uci, saya akan memimpin devosi kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita masuk dalam devosi, mari bersama kita tunduk kepala, kita mohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi ini ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami masih boleh devosi bersama. Dan sebelum kami beribadah bersama pagi hari ini, kami mohon Roh-Mu yang kudus menyertai setiap kami, agar kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-24 ayatnya 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnya lah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini." Lalu katanya, "Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga setelah kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembeli di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di dalam rumah Tuhan. Amin. Demikian jauh pembacaan kita. Nah, Yosia merupakan penggenapan dari nubuat yang telah lama dilupakan. Jauh sebelum Yosia lahir, ada seorang abdi Allah bernubuat tentang hadirnya seorang yang bernama Yosia. Itu bisa kita baca di dalam pertama Raja-Raja pasal 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita. Firman Tuhan, "Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel.
Lalu atas permintaan Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Setelah 300 tahun sejak nubuat tersebut, barulah muncul seorang raja yang bernama Yosia. Ia berumur 8 tahun ketika ia menjadi raja dan memerintah selama 31 tahun. Penantian tentang nubuat akan hadirnya seorang yang bernama Yosia ini sangatlah lama, sehingga nubuat tersebut telah dilupakan. Apalagi saat itu Israel Utara telah dibuang oleh Tuhan. Mengapa Tuhan menggenapi nubuat melalui Yosia setelah Israel dibuang? Bukankah akan lebih baik jika Tuhan menggenapi nubuatan itu sebelum Israel dibuang? Ada maksud Tuhan dengan semua itu. Tuhan akan menyatakan alasan Dia membuang Israel melalui Yosia. Mereka dibuang karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka dibuang karena mereka menyembah berhala. Tindakan Yosia ini menjadi tanda mengapa Israel dibuang dan sekaligus menjadi pernyataan kemenangan Tuhan atas mezbah-mezbah berhala di Israel. Hancurnya mezbah-mezbah itu oleh Yosua juga memberikan penjelasan bahwa Tuhan membenci berhala. Tetapi dibuangnya bangsa Israel sebelum mezbah-mezbah itu dihancurkan memberi pengertian bahwa umat Tuhanlah yang Tuhan murkai. Pada pembacaan kita tadi juga dinyatakan bahwa Yosia merayakan Paskah dengan sangat besar, lebih besar dari siapapun yang pernah merayakannya. Ini dilakukan Yosia demi mengingat kasih Tuhan dan penebusan Tuhan saat Israel keluar dari Mesir. Pada waktu itu juga Tuhan memberikan simbol penebusan yang sangat agung melalui anak domba yang melambangkan Kristus. Nah, kalian mungkin sudah pernah mendengar firman Tuhan tentang 10 tulah yang diturunkan oleh Tuhan ketika bangsa Israel hendak keluar dari tanah Mesir. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung bagi bangsa Mesir. Melalui anak domba tersebut yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel untuk disembelih dan darahnya dibubuhkan pada pintu rumah mereka, sehingga anak sulung bangsa Israel tidak mati dan sebaliknya anak sulung bangsa Mesirlah yang mati. Tuhan memberikan korban pengganti bagi Israel, sama seperti Tuhan memberi pengganti bagi Ishak ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Selain mereka mengingat kasih dan kemurahan Tuhan, Yosia juga merayakan Paskah untuk menyatukan seluruh Yehuda dan membuat mereka mengerti bahwa darah anak domba Paskah adalah yang mempersatukan mereka sebagai umat Tuhan yang telah ditebus. Dari pembacaan kita atau dari renungan kita pada pagi hari ini, mari anak-anakku, kita selalu mengingat bahwa Tuhan selalu memelihara setiap kalimat yang Dia nyatakan melalui hamba-Nya. Ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, kita manusia harus belajar untuk mendengar, menyimpannya dalam hati, dan meresponi atau melakukan setiap perintah Tuhan itu. Itu harus kita lakukan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Kita adalah umat tebusan Tuhan. Itulah sebabnya kita menjadi satu keluarga, menganggap satu dengan yang lain adalah saudara.
saudara seiman di dalam Kristus yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Nah, kita tiba pada dua pertanyaan yang harus kita renungkan bersama atau renungkan masing-masing dan menjawab masing-masing. Yang pertama adalah, seberapa besarkah kita sudah menghargai firman Tuhan? Seberapa besar kita sudah menghargai firman Tuhan? Yang berikut, jika ikatan persaudaraan atau kekeluargaan dalam Kristus adalah suatu ikatan yang agung, apakah kita telah belajar untuk menerima semua saudara seiman kita dengan baik? Apakah kita sudah menerima saudara seiman kita dengan baik? Semoga firman pagi hari ini semakin membuat kita dekat dengan Tuhan, semakin memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan memohon kepada Roh Kudus untuk tetap menuntun kita melakukan semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kedengaran kepada kami pada pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan, dan mampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk melakukan setiap perkataan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk sepanjang hari ini di dalam kami belajar, menerima pembelajaran dari guru-guru kami ataupun mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan kepada kami boleh mengerjakannya itu dengan baik karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan keberadaan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami ya Tuhan, agar supaya Tuhan selalu juga memberkati mereka di dalam setiap kegiatan dan aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, terima kami yang bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat belajar.